Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selalu sehat ya, dan juga harus semangat terus dalam belajar. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar, bisa dimudahkan untuk memahaminya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar matematika lagi tentang membandingkan pecahan. Nah, jadi di sini kita akan mencoba membandingkan dua pecahan. Jadi ada pecahan 1 dan juga pecahan 2. Apakah itu nanti lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan seperti itu. Nah, dengarkan ya penjelasan dari Ibu. Yuk. Oke, sekarang kita akan belajar tentang membandingkan pecahan. Sebelum kita mulai membandingkan pecahan, kalian harus tahu dulu tanda-tanda dalam membandingkan pecahan. Jadi ada tanda yang seperti ini, dan seperti ini. Tanda ini berarti lebih besar. Tanda ini berarti lebih kecil, sedangkan ini sama dengan, berarti antara sisi kiri dan sisi kanan itu sama besarnya. Nah, supaya lebih mengingatkan, lebih mudah untuk mengingat antara yang lebih besar dan lebih kecil, takutnya ketukar, paling gampang tambah garis di sini. Nah, kita tambah garis. Coba lihat. Kalau kita tambah garis, jadinya B besar, otomatis berarti tanda yang seperti ini adalah besar, lebih besar. Ini jadinya huruf K kecil, berarti tanda seperti ini adalah lebih kecil. Nah, supaya mudah untuk mengingatkannya. Oke, kita coba contoh langsung. Contoh pertama, 1/2. Nah, di sini ada perbandingan antara sisi kiri dan juga sisi kanan. Tapi di sini angkanya sama, 1/2 dan 1/2. Berarti tanda di tengah-tengahnya adalah sama dengan, karena sama angkanya, seperti itu. Lalu kita coba lagi. Ini kalau misalkan sama ya angkanya, berarti sudah sama dengan. Kemudian kita coba lagi. Ini yang masih gampang, 9/12, kemudian 8/12. Nah, kira-kira tanda apa yang ada di tengah ini? 9/12 itu lebih besar kah, lebih kecil kah, atau sama dengan kah dari 8/12? Jadi membacanya harus dari sini ya, dari kiri. Jadi 9/12 itu lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan dari 8/12. Nah, kita harus lihat dulu nih penyebutnya. Di sini ada 12, di sini ada 12, kan sama. Berarti kita tidak perlu lagi mengubah apa-apa, tinggal kita lihat aja angka di atasnya, angka pembilangnya. Yang di sini 9, di sini 8. Kira-kira yang lebih besar yang mana, 9 atau 8? 9. Karena membacanya dari sini, otomatis kan 9 itu lebih besar dari 8. Tinggal tambah aja lagi tandanya. Seperti itu. Jadi membacanya dari sebelah kiri ya. 9/12 lebih besar dari 8/12. Seperti itu. Kita coba lagi. Masih penyebut yang sama, 2/9, 3/9. Penyebutnya sama, 9 dan 9. Ingatkan, kalau penyebutnya sudah sama, langsung aja tinggal lihat yang di atasnya. Di sini ada 2, di sini ada 3. Ingat juga cara membacanya adalah dari kiri. 2 itu lebih besar kah? 2 itu lebih kecil kah? Atau 2 itu sama dengan kah dari 3? 2 itu lebih apa? Kira-kira lebih kecil dari 3. Tinggal tulis aja. 2/9 lebih kecil dari 3/9. Seperti itu. Jadi tinggal lihat aja angka di atasnya. Kalau misalkan penyebutnya itu sama. Nah, berbeda dengan penyebutnya yang beda antara sisi kiri dan sisi kanan. Kalau berbeda, ada sedikit cara untuk bisa mengerjakannya. Kita coba ya. 2/5, 4/10. Nah, ini kan beda.
Kita ambil cara praktisnya aja ya. Nah, jadi di sini supaya mudahnya untuk membandingkan antara 2/5 dan 4/10 ini lebih besar kah, lebih kecil kah, atau sama dengan, kita kalikan silang. Perhatikan, 2 dikalikan silang dikalikan dengan 10, sedangkan 4 dikalikan dengan 5. Nih, silang ya. Seperti ini. 2 dikalikan dengan 10, 4 dikalikan dengan 5. Kita tulis di sini hasilnya. 2 dikalikan dengan 10 dapat 20. Jadi yang 2 ini punyanya ini ya, ada 20. Lalu 4 dikali 5 dapat 20. Hasilnya berarti di sini sisi kiri 20, di sini 20. Berarti lebih besar kah? Lebih kecil kah? Atau sama dengan? Sama dengan, karena hasilnya sama 20 dan 20. Jadi di sini ya Ibu tulis ya, 2/5 itu sama dengan 4/10. Tapi caranya harus kita kali silang dulu seperti ini ya. Kita coba lagi contoh lain. 3/8 2/9. Beda lagi ya penyebutnya, di sini ada 8, di sini ada 9. Caranya adalah dengan dikali silang. 3 dikali dengan yang mana? Silang ya, disilang. Berarti 3 dikali dengan 9. Hasilnya aja ya langsung. 3 dikali dengan 9 adalah 27. Lalu 2 dikali dengan 8. Hasilnya 16. 27 apakah lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan dari 16? Adalah lebih besar. Jadi 3/8 ini lebih besar dari 2/9. Seperti itu cara mengerjakannya. Kita coba lagi contoh lain. 2/6 1/12. Nih, ingat kan caranya adalah dikali silang dan memulainya dari kiri. Nah, berarti 2/6 1/12. Berarti kita coba dari 2-nya dulu. 2 kali 12. Nah, 2 dikali 12 dapat 24. Berarti ini punya sisi kiri. Berarti dia punya 2/6 ya. Lalu 1 ini dikalikan silang dengan 6. Dapatnya 6. Jadi 24 itu lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan dari 6? Lebih besar. Jadi jawabannya, ingatkan karena ini 24 di kiri, berarti yang pecahan yang di kiri sini ya, ini yang kanan. Jadi 2/6 lebih besar dari yang kanan. Nih 6 tadi, 1/12. Seperti itu. Kita coba lagi contoh yang lain. 1/9. 1/9 2/6. Kira-kira lebih besar, lebih kecil, sama dengan? Ingatkan 1 kita kali silang. Nih 1 dikali 6 dapat 6. 2 dikalikan dengan 9. 2 kali 9 dapat 18. Nah 6 lebih besar kah, lebih kecil kah, atau sama dengan dari 18? Lebih kecil. Jadi jawabannya 1/9 nih lebih kecil dari 2/6. Seperti itu. Lagi contoh terakhir. 3/4 2/6. 3/4 lebih besar kah atau lebih kecil kah dari 2/6? Caranya adalah dengan dikalikan silang. 3 dikali dengan 6.
2 dikali dengan 4. Kita kalikan dulu sisi kiri. 3 dikali dengan 6. 3 dikali 6 18. Baru yang sisi kanan 2 dikali dengan 4 dapat 8. 18 lebih besar kah, lebih kecil kah dari 8? Lebih besar. Jadi jawabannya adalah 3/4 lebih besar dari 2/6. Seperti itu cara untuk membandingkan pecahan. Semoga dapat dipahami untuk pembelajaran hari ini ya. Nah, itu tadi merupakan penjelasan tentang membandingkan pecahan. Semoga bisa dan juga semoga bisa memahami pembelajaran hari ini ya. Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum.